Shalom, bertemu kembali pada pelajaran fisika di kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Kita akan mengawali mulai dari usaha dan daya. Apa yang dimaksud dengan usaha dan apa hubungan usaha dengan daya? Kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Usaha. Jadi usaha dalam fisika berkaitan erat dengan energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sehingga usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak atau berpindah. Misalnya, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan bahwa kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Karena kuda memiliki energi. Jadi usaha itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, dan bernilai nol. Usaha bernilai positif ketika benda tersebut mengalami perpindahan. Perpindahannya sejajar dengan gaya yang diberikan. Kemudian, usaha bisa bersifat atau bernilai negatif jika gaya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Misalnya, usaha yang dilakukan ketika kita mengerem kendaraan atau mobil. Jadi kita memberikan usaha, maka mobil tersebut perpindahannya adalah ke belakang. Sedangkan usaha bernilai nol apabila benda tidak berpindah atau gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya pada saat kita mendorong tembok, maka tembok tersebut tidak bergerak sehingga dikatakan bahwa kita tidak memiliki atau kita tidak melakukan usaha. Berikutnya, syarat terjadinya usaha. Syarat yang pertama yaitu ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua, ada perpindahan yang dialami oleh benda. Rumus untuk mencari usaha yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha dengan satuan joule, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Untuk mempermudah dalam menggunakan rumus, kita bisa gunakan segitiga, di mana W sama dengan F kali S, berarti W bagian atas, kemudian F bagian bawah dengan S. Jadi ketika kita mencari F, maka rumus yang digunakan adalah F sama dengan W dibagi S. Sedangkan jika kita akan mencari S, maka rumus yang digunakan adalah W dibagi dengan F. Contoh soal nomor 1. Anton mendorong meja dengan gaya 90 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 8 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Anton? Ingat, rumus dari usaha adalah W sama dengan F kali S. Pertama diketahui gaya yang diberikan yaitu 90 Newton. Kemudian perpindahan atau S-nya adalah 8 meter. Ditanyakan berapa W-nya atau usaha.
Rumus W adalah F dikali dengan S. Masukkan nilainya. F-nya 90 dan W-nya sama dengan F 90 Newton dikali 8 meter. Jadi W sama dengan 90 dikali 8, 720 dengan satuan joule. Joule itu sama dengan Newton meter. Selanjutnya, contoh yang kedua. Perhatikan gambar perpindahan benda di bawah ini. Sebuah balok akan kita pindahkan sejauh 5 meter dengan gaya F1 160 Newton dan F2 40 Newton. Ditanyakan berapakah besar total usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut. Pertama-tama kita menentukan apa yang diketahui dari soal. Yang pertama yaitu gaya yang pertama atau F1 sama dengan 160 Newton. Kemudian F2 40 Newton dan perpindahan atau S 5 meter. Ditanyakan berapakah total usaha atau W total. Kita tentukan rumus yang digunakan untuk mencari usaha adalah gaya dikali dengan perpindahan. Namun pada soal tersebut kita perhatikan ada dua gaya, yaitu ada gaya pertama atau F1 yang senilai 160 Newton dan ada F2 dengan nilai 40 Newton. Jadi untuk menentukan nilai usaha, terlebih dahulu kita harus menentukan gaya yang bekerja pada benda. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara menentukan resultan atau gabungan gaya pada benda yang sejajar dan berlawanan arah. Jadi, F1 atau gaya ke arah kanan itu bernilai positif dan ke arah kiri itu bernilai negatif karena berlawanan arah dengan arah perpindahannya. Sehingga rumus yang digunakan untuk menentukan gaya yaitu F1 dikurang dengan F2, sehingga kita akan mencari gaya total dengan rumus W total sama dengan F1 dikurang dengan F2. Di sini menggunakan tanda kurang karena F2 itu berlawanan arah atau bernilai negatif, berlawanan dengan perpindahannya. F1 dikurang F2 dikali dengan S. Masukkan nilainya, W total sama dengan F1 nya 160 Newton dikurang dengan F2 40 Newton dikali dengan 5 meter. W total sama dengan 160 dikurang 40 sama dengan 120 Newton, kemudian dikali dengan S yaitu 5 meter. Sehingga diperoleh W total sama dengan 120 Newton dikali dengan 5 meter sama dengan 600 Joule. Joule itu satuannya sama dengan Newton dikali dengan meter. Berikutnya tentang daya. Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan dalam waktu 1 sekon.
Secara matematis dapat dituliskan P sama dengan W dibagi dengan T. Karena W atau usaha sama dengan gaya dikali S, sehingga dapat juga dituliskan P sama dengan F dikali S dibagi T. Dengan keterangan P adalah daya dengan satuan watt disingkat W besar, kemudian W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan second. Selanjutnya, untuk memahami tentang apa itu daya, perhatikan gambar dua orang anak, yaitu A dan B, menaiki tangga. Akan tetapi, si A mencapai anak tangga paling atas lebih cepat dibanding dengan si B. Apa yang kita bisa simpulkan? Bahwa daya dari si A lebih besar daripada si B, atau usahanya lebih besar. Kemudian kita masuk di contoh soal. Rian memindahkan meja dengan usaha sebesar 720 joule dalam waktu 6 detik. Berapakah daya yang dikeluarkan oleh Rian untuk memindahkan meja tersebut? Yang diketahui adalah W sama dengan 720 joule dan waktu atau T 6 sekon. Ditanyakan berapakah dayanya atau P. Rumus untuk mencari daya adalah W dibagi T. Masukkan nilainya. P sama dengan W-nya 720 joule dibagi dengan 6 sekon. 720 dibagi dengan 6 sama dengan 120 watt. Watt sama dengan J per S. Untuk mempermudah ketika kita akan mencari yang lain, misalnya P rumusnya kita sudah ketahui, yaitu W dibagi dengan T. Bagaimana jika W yang akan kita cari? Yang diketahui adalah P dan T. Untuk mencari W sama dengan P dikali dengan T. Sedangkan untuk mencari T sama dengan W dibagi dengan P. Soal nomor 2. Sebuah gaya sebesar 400 Newton bekerja terhadap sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah daya yang dihasilkan oleh gaya tersebut? Diketahui F-nya 400 Newton, perpindahan 4 meter, dan waktu 20 sekon. Ditanyakan P atau daya. Rumus untuk mencari daya adalah W dibagi dengan T atau usaha dibagi waktu. Pada soal kita belum mendapatkan nilai usaha, sehingga terlebih dahulu kita mencari nilai W dengan rumus W sama dengan F dikali dengan S. Masukkan nilainya. F-nya 400 Newton dan S-nya 4 meter. 400 Newton dikali 4 meter sama dengan 1600 joule. Kita masukkan nilainya. P sama dengan W dibagi T. Karena kita sudah mendapatkan nilai W 1600 joule dibagi dengan waktu 20 sekon.
1600 joule dibagi 20 sama dengan 80 watt. Sekian pelajaran kita pada hari ini tentang usaha dan daya. Miss berharap kalian bisa memahami materi tersebut. Namun jika masih ada yang kurang kalian pahami atau ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan bertanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.